Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal hurriyatu wal istiqlal fi hadzal biladil Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Rasul fil hadis, bismillahirrahmanirrahim, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta, wa fi riwayah fa huwa abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah rahimakumullah yang kami hormati Bapak Ketua DKM beserta jajaran pengurusnya, tidak ketinggalan pula para pengurus lingkungan dari tataran RT 01, RT 02 dan Bapak RW yang mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak ketinggalan para jamaah semuanya yang mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan. Kalau tidak salah minggu yang lalu kita sudah bahas terkait masalah bismillah, ditinjau dari pentingnya atau urgennya bismillah terhadap surat Al-Fatihah ya, terhadap sholat. Nah, selanjutnya bukan hanya sebuah bacaan saja, bukan hanya sebuah tajwidnya saja. Menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa bismillah juga kita harus tahu artinya. Selain kita bisa membaca bismillahnya sesuai dengan makharijul huruf, maka selanjutnya adalah agar sholat kita pun sempurna, maka kita harus tahu apa itu bismillah. Jadi masih tetap mungkin ini pembahasan terakhir terkait masalah bismillah. Kita tinjau dari tafsirnya atau pengertiannya. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan coba bahas. Pertama, kita mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam Safinah, kitab Safinah itu dijelaskan bismillah itu ada kalimat yang dibuang atau muta'allaq. Apa yang dibuang? Yaitu lafaz abtadi'u bi bismillah. Artinya apa? Saya memulai. Lamun bahasa Jawa Banten mah bengen ya, ning pesantren mah ngawiti isun kelawan nyebut asmane Allah kang welas ing dalam dunia tur kang asing dalam akhirat. Nah, kita bahas. Jadi selaras dengan hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta, wa fi riwayah fa huwa abtar. Segala sesuatu urusan yang penting tidak didahului dengan mengucapkan bismillah, maka urusannya itu adalah tertolak atau terputus. Jadi apapun aktivitas yang kita lakukan, kalau itu bernilai ibadah, bahkan urusan-urusan yang sederhana pun tanpa kita dahului dengan bismillah, maka urusan itu tertolak. Apanya yang tertolak?
yang tertolak, yang terputus itu adalah berkahnya atau rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang kita lakukan kalau itu baik, maka awalilah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali urusannya itu nyolong ya, jangan Bismillah ya. Kalau nyolong udah itu kan menyebut nama itu namanya menghina ya. Jadi urusan-urusan yang penting, bahkan yang sepele pun, kalau itu didahului dengan Bismillah, maka urusan itu akan bernilai ibadah. Ya, tadi itu catatannya. Karena ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau mau nyolong Bismillah dulu gitu kan ya, keren kan ya. Ya, itu jangan ya, nyolong baik ngono. Tidak usah menyebut nama-nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita sudah bahas bahwa terkait masalah pujiannya, ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Al-alamin, kalau pujian kita sudah bahas kemarin. Al-alamin itu artinya alam, masiwa atau ghairullah. Alam itu adalah selain Allah atau makhluk namanya. Jadi sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu namanya alam. Jadi baik manusia, malaikat, setan dan sebagainya itu ada di alam semesta. Jadi Allah itu adalah Tuhan semua, ya, bukan hanya manusia, jin, malaikat dan semuanya. Itu disebut dengan al-alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, kita percepatlah agak takut ini lagi ya, kebanyakan waktunya. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atau kalau dalam bahasa pesantren itu Ar-Rahman kang welas ing dalam dunia, Ar-Rahim tur kang asih ing dalam akhirat. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahman itu adalah sifat Allah yang diberikan kepada seluruh umatnya, mau yang ibadah maupun yang tidak, siapapun itu dapat Ar-Rahman, kasih sayang Allah. Ya. Bukan hanya orang Islam saja yang dikasih oleh Allah, melainkan semua yang Allah ciptakan itu Allah berikan kasih sayang. Tetapi Ar-Rahim itu berbeda. Jadi kasih sayang Allah itu ada dua macam. Pertama itu di dunia, yang kedua itu adalah di akhirat. Di dunia Allah berikan semuanya, mau yang ibadah mau yang tidak. Karena ada pertanyaan juga, Pak, kenapa sih saya itu sholatnya rajin tiap hari, nggak ketinggalan, tapi miskin baik gitu kan ya. Ada orang yang nggak pernah sholat, atau mungkin sholatnya jarang, atau bahkan bukan orang Islam ya, tapi dia kaya raya. Nah itu namanya sifat Ar-Rahman. Sholat itu Bapak Ibu, sholat itu bukan bikin orang kaya. Itu kita luruskan persepsinya. Karena banyak orang yang menduga kalau sholatnya rajin kita akan kaya. Itu salah. Sholat itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita ya. Sholat itu adalah ta'abud. Sholat itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah. Sedangkan untuk mencari rizki itu adalah usaha ya. Allah memerintahkan itu jelas dalam surat Al-Jumu'ah ya. Wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Kalau sholatnya sudah beres, bertebaran ke muka bumi ya, bertebaran ke tempat usaha, pergi sana gitu kan ya. Kalau yang di sawah ya pergi ke sawah, kalau di kantor pergi ke kantor, enggak boleh di masjid saja. Karena ada kasus Nabi Muhammad, di zaman Nabi Muhammad ada sahabat yang setiap hari di masjid ya, pagi di masjid, siang di masjid, sore di masjid, ketemu pagi lagi di masjid. Ditanya oleh Rasul, kamu punya anak? Kamu punya keluarga? Jawabnya apa? Iya. Apa yang dilakukan Rasul? Diusir dari masjid. Suruh apa?
suruh kerja, suruh mencari karena mencari nafkah itu adalah bagian ibadah dan itu juga kewajiban. Nah, itu ya. Jadi Ar-Rahman, kita kembali lagi. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang ada di dunia. Siapapun itu dapat, ya. Mau yang ibadah maupun yang tidak, mau yang Islam maupun non-Islam, semuanya diberikan sifat welas asih Allah, ya. Yang kerja ya dapat upah. Yang ulet kerjanya ya kaya. Yang tidur aja meskipun dia sholatnya rajin, ya tetap aja gitu kan ya. Itu namanya Ar-Rahman, ya. Jadi kasih sayang Allah. Nah, Ar-Rahim itu adalah sifat kasih sayang Allah khusus yang ada di akhir. Artinya nanti Ar-Rahim itu adalah disiapkan oleh Allah ketika manusia sudah tidak ada di dunia lagi. Ar-Rahim itu kasih sayang Allah di akhirat. Maka berlakulah hukum Maliki Yaumiddin, hukum agama, ya. Berlakulah Ar-Rahim itu hukum agama. Artinya apa? Kalau orang itu tidak mau ibadah, kalau orang itu tidak menyembah Allah, maka tidak ada yang namanya kasih sayang Allah, ya. Tidak ada belas kasih Allah. Dan Ar-Rahim itu adalah kasih sayangnya khusus diperuntukkan bagi orang-orang Islam, ya. Jadi Ar-Rahim itu adalah sebuah pemberian yang khusus atau buat orang-orang pilihan. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini terpilih menjadi orang-orang yang mendapatkan Ar-Rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maliki Yaumiddin, ayat keberapa itu? Ayat keempat. Maliki Yaumiddin, raja atau penguasa, ad-din, di hari pembalasan. Kenapa ad-din? Dalam kitab tafsir Jalalain itu dijelaskan bahwa nama lain dari alam akhirat itu adalah ad-din. Artinya di situ yang berlaku adalah hukum agama. Di situ yang berlaku adalah hukum Allah, bukan hukum tata negara di Indonesia atau di dunia, tetapi yang akan diberlakukan di situ adalah hukum-hukum Allah yang sesuai dengan Al-Quran yang telah digariskan oleh Allah. Artinya apa? Kalau hukum Al-Quran itu sudah jelas, ya, gambarannya sudah jelas. Alam nanti itu ada dua, ya. Ada surga, ada neraka, ya. Jadi itu ad-din itu mempunyai dua sisi, ya. Kalau yang baik, yang Allah berikan rahmat, maka dia akan mendapatkan surga. Tapi yang tidak diberikan rahmat oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, maka adalah sisi yang kedua, yaitu alam neraka. Namun dalam penjelasan yang lain ada sebuah pertanyaan yang memang unik juga. Bagaimana kalau orang itu Islam tapi dia melakukan dosa besar, ya. Dia melakukan dosa besar, banyak meninggalkan ibadah. Kata aliran Mu'tazilah itu ada namanya al-manzilah bainal manzilatain, tempat di antara dua tempat, ya. Apa itu? Bukan di surga, juga bukan di neraka, ya. Kalau tidak salah itu penjelasannya ada di surat apa itu? Al-A'raf atau apa itu, ya. Nanti katanya wallahu a'lam, ya. Ini pendapat namanya. Tapi bisa saja. Jadi orang yang melakukan dosa besar tetapi dia membaca syahadat, artinya dia sudah masuk ke dalam Islam. Dia tidak mau beribadah. Ya, gitu tuh, ya. Ada sebuah pendapat bahwa dia itu tidak masuk surga juga tidak di neraka. Lalu di mana? Ada yang mengatakan di Gunung Al-A'raf, atau kata versi Mu'tazilah namanya al-manzilah bainal manzilatain, tempat di antara dua tempat. Jadi ketika melihat di sisi kanan, kata orang Cilegonnya kedohong ning silit-silit. Tahu kedohong ning silit-silit itu, ya Allah, gitu kan.
Kalau saya diberikan waktu 1 menit atau 1 jam lagi untuk hidup di dunia, maka akan kuhabiskan semuanya untuk ibadah. Saking gedungi. Pas melihat sebelah kanan, melihat Kang Rizky gitu kan ya, Pak DKM, terus Pak RW, semuanya lagi menikmati surga yang disiapkan oleh Allah. Lah kita tidak di surga. Pas ngelihat dari kejauhan di sisi surga, Masya Allah gitu kan, kenapa saya tidak seperti itu dulu? Kenapa saya tidak pernah sembahyang dulu? Kenapa saya melalaikan semua perintah Allah dulunya? Jadi katanya itu menyesalnya tidak ada ketulungan lah ya, saking menyesalnya gitu kan. Di surat apa itu, An-Naba juga dijelaskannya. Ya laitani kuntu turaba itu ya. Apa itu pertamanya itu ayat terakhir itu. Pak RW itu lupa pertamanya. Surat An-Naba yang terakhir. Jadi kalau dikasih waktu sedikit saja gitu kan ya, maka arep ibadah bae wis ya Kang Agim. Kalau Allah masih memberikan kesempatan 1 jam saja, wis. Apalagi kalau sehari, maka semua waktu itu akan kuhabiskan untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah. Tapi tidak ada kata itu ya, karena kalau nyawa sudah diambil, maka itulah batas perjanjian, batas perjanjian kita dengan Allah. Tidak ada lagi ibadah yang bisa kita lakukan kecuali kalau kita punya amal jariah atau punya anak soleh ya, yang selalu mendoakan. Hadirin rahimakumullah, ya itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah di dunia, siapapun bisa mendapatkannya. Tapi kalau Ar-Rahim, tidak ada lagi kasih sayang Allah untuk orang-orang yang tidak terpilih. Jadi Ar-Rahim itu adalah bentuk kasih sayang Allah khusus nanti di akhirat nanti. Siapa yang mendapatkannya? Yaitu orang-orang yang menjalankan perintah Allah ya. Salat subuh kan ya, dohor, ngaji, ibadah, perintah-perintah, baik itu urusan hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya juga, urusan dengan manusianya juga bagus. Nah, Maliki yaumiddin itu adalah hari pembalasan atau hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kalau secara gramatika kita lihat dari tinjauan bahasanya, itu mendahulukan objek. Iyyaka itu adalah maf'ul, na'budunya di situ fi'il fa'ilnya. Biasanya kan kalimat itu fi'il fa'il maf'ul, atau dalam bahasa Indonesia itu namanya subjek, predikat, objek. Tapi dalam bahasa itu di objeknya duluan. Iyyaka itu adalah maf'ul atau objeknya. Kepada engkaulah atau ing tuan, ing tuan. Kepada engkaulah na'budu, kami menyembah. Itu apa sih namanya? Itu namanya li ta'zim, untuk mengagungkan. Jadi mendahulukan maf'ul, mengakhirkan fi'il fa'il itu namanya satu li ta'zim, untuk mengagungkan bahwa tidak ada lagi Tuhan yang patut kita sembah ya. Tidak ada lagi yang kita mintai pertolongan, melainkan adalah Allah. Hanya gitu kan ya bahasanya, hanya kepada Allah. Berarti kalau sudah berbicara hanya kepada Allah, tidak ada lagi peluang sedikit pun kita untuk menyembah selain Allah. Makanya di situ mendahulukan maf'ul li ta'zim. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kita memohon, meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Jalan lurus itu apa sih penafsirannya? Al-siratal mustaqim huwa dinul Islam. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan yang sudah digariskan oleh Allah sesuai dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran.
atau agama Islam. Bagaimana kalau nabi-nabi terdahulu? Sama, nabi-nabi terdahulu juga pada dasarnya itu adalah rentetan ajaran ya. Satu namanya agama tauhid. Dari semenjak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad semuanya sama mengajarkan agama tauhid, menyembah Allah. Itu adalah jalan yang lurus ya. Kalau kita mengikuti petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an atau yang sudah diajarkan oleh nabi, para nabi, kalau kita adalah nabinya Nabi Muhammad, maka ya kita sudah masuk dalam garis lurus tadi ya. Kalau kita keluar dari rel itu berarti kita menyimpang. Seperti kalau kita ilustrasikan bahwa di sana ada plang ya. Kalau mau ke Serang arah petunjuknya ke sana ya. Kalau kita ke sana maka akan nyasar. Makanya dijelaskan dalam ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa itu? Dalam penafsiran siratal ladzina an'amta itu adalah, kalau di situ kalau kita tinjau kalimatnya menggunakan fi'il madi. Fi'il madi itu adalah masanya masa madho atau masa yang sudah lewat. Jadi an'amta itu adalah kalau Allah berbicara terhadap Nabi Muhammad, berarti sasaran subjeknya adalah atau objek yang dituju adalah orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad. Siapa? Ya para nabi, dari Nabi Isa sampai dengan Nabi Adam, atau orang-orang yang diceritakan oleh Allah terkait masalah kebaikannya dan sebagainya. Itu adalah an'amta alaihim, yang telah Allah beri nikmat ya. Jadi ayat ini adalah merupakan sejarah ya, kisah atau kisah sejarah yang ingin diberikan, digambarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad beserta umatnya. Nih gitu kan ya, kalau bahasa sininya ini loh orang-orang yang diberikan nikmat, orang-orang yang diberkahi oleh Allah, ini jalannya, ini orang-orang siapa? Mereka itu adalah para anbiya wal mursalin, dan orang-orang yang mengikuti ajarannya ya, yang setia dan mengikuti ajaran para nabi dan rasulnya. Itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat berikutnya ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang al-maghdub itu adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah. Dalam tafsir itu siapa al-maghdub? Al-maghdub itu adalah orang-orang Yahudi. Ya. Kenapa orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah? Karena orang-orang Yahudi itu adalah orang yang sekelompok orang yang telah diberikan nikmat yang melebihi nikmatnya manusia pada umumnya. Pertama, dari kalangan kaum Bani Israel lah para nabi itu lahir ya. Jadi kebanyakan para nabi yang diutus oleh Allah itu adalah keturunan dari Bani Israel ya. Kalau kita lihat garisnya itu dari setelah Nabi Ibrahim itu ada Nabi Ishak. Nah dari sinilah nanti ada Nabi Yakub. Nah dari Nabi Yakub inilah keturunan-keturunannya. Makanya disebut dengan Bani Israel itu ya, dari situ. Jadi banyak nabi-nabi itu yang lahir dari kalangan Bani Israel. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah. Kedua, bangsa Yahudi atau Bani Israel itu diberikan kelebihan oleh Allah di atas rata-rata manusia biasa ya. Coba aja lihat kalau tidak percaya. Orang Yahudi Bani Israel itu sedikit tapi bisa memimpin dunia ya. Kalau mereka misalnya menggeluti masalah musik, maka mereka akan menjadi jagonya musik. Kalau mereka menggeluti masalah bisnis, maka mereka akan menjadi jagonya bisnis.
Kalau mereka menggeluti masalah agama, ya banyak nabi-nabi dari Bani Israel. Namun mereka itu adalah orang yang songong, orang yang sombong, orang yang takabur, orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu dibenci, ya. Mereka itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sudah banyak ditolong, diberikan kelebihan, namun masih protes, baik. Itu Bani Israel. Mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun, diloloskan sampai kepada Palestina. Kalau kata mereka adalah negeri yang dijanjikan, ya. Itu digambarkan dalam surat Al-Baqarah itu, ya. Mereka diberikan nikmat di situ, masih protes, ya. Segala macam itu protes, pembangkang. Bani Israel itu adalah kaum pembangkang, ya. Kalau satu urusan pertanyaannya bisa 10 gitu kan, ya. Itu Bani Israel. Karena memang mereka cerdas. Maklum, biasanya gitu. Kalau orang cerdas, orang pinter, susah gitu, ya. Kalau rapat atau apa, beres-beres gitu. Pengennya menang, kayak itu Bani Israel, ya. Jadi seperti itulah karakternya. Ketika ada orang meninggal, pengen diungkap siapa yang meninggal, meminta tolong kepada Nabi Musa, ya. Kata Nabi Musa apa? Saking wis ngeyel, ambil sapi, cari sapi. Udah sampai situ. Kalau kita kan, sapi, cari aja gitu kan, ya. Kalau Bani Israel tidak. Malaunuha, warnanya apa? Sapinya yang seperti apa? Sapi ingon, sapi gembala, sapi pembajak, atau sapi apa? Terus gak beres-beres. Makanya digambarkan dalam surat Al-Baqarah. Itu salah satu menggambarkan ngeyelnya Bani Israel. Jadi ada kalanya ngeyel itu bikin sulit. Bener gak ibu bapak? Lamun wis mengkonon baik gitu kan, ya. Kalau ngeyel itu kadang bikin sulit. Kayak Bani Israel itu, ya. Dari sapi saja gitu kan, ya. Itu apa namanya? Warnanya apa? Seperti apa bentuknya, lanang tawadon gitu, ya. Terus sapi itu buat sudah dipekerjakan atau sapi hanya diternak saja atau apa? Sampai dengan pada titiknya sapi yang luar biasa, yang sulit untuk ditemukan. Buat tigelatin ego, ya. Karena itu ngeyel tadi. Padahal kalau kata Nabi Musa cari sapi, ya kalau nyari doang udah enak. Tapi itu dengan berbagai macam berbelit-belit pertanyaan, jadinya banyak. Akhirnya susah nyarinya, enggak ketemu. Untung ketemu, ya. Kalau enggak ketemu, ya berarti mukjizat itu gak ada gitu kan, ya. Itu ingin membuktikan bahwa ada mukjizat itu. Sapi kalau sekarang kita cari nggak bakalan ada, ya. Sapi yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah itu tidak bakalan ada hari ini, ya. Karena akibat apa? Pertanyaan yang berbelit-belit, yang banyak. Sudah sapinya ini, itu dan sebagainya. Itu Bani Israel. Sudah diberikan itu, ya. Tetap saja nanti membangkang lagi kepada Nabi Musa. Pun banyak para nabi itu yang dibunuh, ya. Nabi-nabi yang ada di Bani Israel itu banyak yang dibunuh oleh Bani Israel, ya. Makanya Bani Israel itu tidak seperti, untung kita umatnya Nabi Muhammad. Kalau Bani Israel itu zamannya Nabi Musa, kalau mereka melakukan pelanggaran atau dosa, maka dosanya kontan di situ, ya. Cash. Kalau kita mah dicicil, ya. Kapan dicicilnya? Ya nanti hari kiamat, ya. Kalau sudah berlaku hukum Allah tadi, itu dicicil, ya. DP, ya. DP dulu. Ada yang diberikan di dunia, ada yang nanti. Jadi pintu taubat kita itu terbuka lebar. Itulah keuntungan umatnya Nabi Muhammad. Bisa nyicil, bisa selain nyicil itu kita bisa bertobat, pintu taubatnya banyak. Nah, ayat selanjutnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang dan bukan jalan orang-orang yang tersesat.
Siapa yang tersesat itu? Dalam tafsir itu disebutkan mereka itu adalah kaum Nasrani ya. Punten kalau di sini ada umat Nasrani ya. Karena ini keyakinan kita ya. Jadi Nasrani itu kenapa disebut tersesat? Kalau orang Yahudi itu bandel, makanya dibenci oleh Allah. Kalau umat Nasrani itu dibilang tersesat. Kenapa tersesat? Pertama, karena dalam surat Al-Ikhlas dijelaskan bahwa Allah itu satu ya. Tidak beranak, tidak diperanakkan, juga tidak dilahirkan. Artinya tidak punya ibu. Sedangkan dalam keyakinan umat Nasrani setelah itu ya 500 tahun setelah diutus Nabi Isa, tepatnya 571 Nabi Muhammad itu lahir ya. Jadi 571 tahun setelah berlalunya Nabi Isa, maka ada penyelewengan, kesesatan yang terjadi. Yang terbesar itu adalah menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan mereka. Satu. Kedua, Tuhan itu punya anak, yaitu Nabi Isa. Terus Tuhan juga punya ibu, yaitu Siti Maryam. Itu dianggap oleh mereka adalah Tuhan. Jadi trinitas Tuhannya ya. Tritunggal, tiga menjadi satu. Nah, itu yang disebut dengan ad-dhalin. Mereka itu adalah orang-orang yang tersesat karena memang sudah tidak sesuai dengan jalur. Artinya mereka menyelisihi ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa. Ya, makanya disebut dalam Al-Quran ad-dhalin, mereka adalah tersesat. Itu mungkin cukup kiranya sedikit penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi ada hikmah yang bisa diambil. Pun kalau ada kesalahan, kehilafan, mohon maaf karena lisan tak bertulang ya. Karena kadang ngomong aja tapi kita tidak sadar apa yang diomongkan itu menyinggung atau dan sebagainya. Mohon maaf kalau apabila ada kesalahan, kehilafan, kekurangan dan sebagainya. Al-afu minkum. Sebelum kita tutup, agar aktivitas hari ini kita diberikan keberkahan, aktivitas kita diridhai oleh Allah, terus kita mendapatkan rizki nikmat yang banyak. Marilah kita tutup dengan bersama-sama memohon ridho, memohon doa kepada Allah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Ya Amin amin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatir rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna bihal istiqamata tasbal karamatu suruna bihal salihin bisa'adati wal karamah fid din wad dunya wal akhirati wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq khatimil nasr wal hadi sirat mustaqim ala hadhihi wa miqdarihil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batil warzuqna istinaba. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabr. Allahumma iftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma ansur lana fa innaka khairun nasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.